Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang, anak-anak, selamat malam. Pada kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan benda tegar ya. Baik, adapun tujuan pembelajarannya itu adalah memahami syarat terjadinya keseimbangan benda tegar, kemudian memahami konsep titik berat ya. Kemudian yang terakhir bisa menyelesaikan soal-soal gitu ya. Oke, apa itu keseimbangan benda tegar ya? Kita lihat dulu definisi sebagai berikut ya. Jadi ketika kita membicarakan keseimbangan statis benda tegar itu apa sih gitu kan? Benda tegar ini merupakan benda yang tidak berubah ya jika diberikan gaya tertentu. Jadi berbeda dengan gaya yang benda yang tidak tegar. Jadi benda tegar itu contohnya apa sih? Misalnya balok ya, balok didorong oleh sebuah gaya, baloknya berpindah ya tanpa dia berubah bentuk, itu benda tegar ya. Gitu. Jadi bendanya tidak berubah bentuk ya. Nah, kemudian si benda ini juga seringkali dalam analisis fisika itu dianggap sebagai suatu sistem partikel. Jadi kalau misalnya benda ini didorong ya, jadi dianggap benda ini adalah sebuah partikel titik gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita menganalisisnya seperti ini, titik ini. Atau misalnya sebuah balok kayu gitu ya. Nah, ini balok kayu. Balok kayu ini misalkan dia didorong ke atas seperti ini ya oleh gaya F gitu ya. Kemudian dikasih benda di sini, digantung benda ya, sehingga di sini ada gaya W gitu kan. Sehingga di sini ada gaya berat W. Jadi ini ada ke atas, ini ke bawah. Kemudian di sini misalnya kebetulan si kayu tersebut di sini dikasih rel gitu ya, dikasih dikasih rel ya. Seperti ini. Jadi kayu ini bisa naik ke atas atau ke bawah gitu, bisa menggantung. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi kita menganalisisnya ini tuh sebagai sebuah partikel aja, sebuah partikel titik ya, di mana atau sebuah sistem lah, bisa sebuah sistem di mana dia mempunyai titik pusat di titik ini, titik pusat. Misalnya titik pusatnya di titik O ya. Jadi benda ini dikenakan dua gaya ke bawah dan gaya ke atas ya. Jadi kita menganalisisnya itu si titik ininya nih, yang kita analisisnya itu si titik O-nya ini. Ini yang kita analisis begitu. Gaya apa saja yang terjadi pada titik ini gitu. Kalau di atas ini gaya apa saja yang terjadi di titik ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu yang yang saya ketahui tentang sistem partikel ya. Nah, kemudian yang pertama, di tujuan pertama itu apa sih syarat-syarat terjadinya keseimbangan benda tegar ya? Ada dua keseimbangan benda tegar itu. Jadi yang pertama di sini tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar, tidak ada resultan gaya. Ini di sini kalian ingat dengan hukum Newton yang pertama ya, hukum Newton 1. Dulu waktu masih di kelas 10 ya, hukum 1 Newton. Jadi kalau ada sebuah benda yang benda itu tidak bergerak ya, sekali lagi misalnya nih balok tidak bergerak
Ini bukan berarti tidak ada gaya di sini. Bukan berarti tidak ada gaya, tapi yang betul ada tidak ada resultan gaya. Gitu. Jadi benda ini tuh ada gayanya, gaya apa saja. Di sini ada, ini anggap sebagai partikel, ada gaya berat ya, yang menarik benda ini ditarik oleh bumi, gitu ya. Yang kedua ada gaya normal. Gaya normal itu yang menahan gaya berat ini sehingga seimbang. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus ya, gaya yang tegak lurus terhadap bidang gitu. Nah, jadi ini bidangnya nih, ini bidangnya. Kalau misalnya ada bidangnya seperti ini, kemudian di sini ada balok juga seperti ini ya, maka kemanakah gaya normalnya? Gaya normalnya sekarang kalau yang dianggap sebagai titik, maka gaya normalnya itu ke atas. Nah, ini gaya normalnya. Tetapi gaya beratnya tetap ke arah bawah seperti ini, karena ditarik oleh gravitasi bumi ya. Begitu. Jadi tidak mesti bahwa setiap gaya normal itu besarnya sama dengan W. Kalau di kasus pertama ini W-nya sama dengan N ya, atau N-nya sama dengan W, kebalik ya. Kita kan sedang membicarakan gaya normal nih, maka gaya normalnya sama dengan W. Tetapi kalau di kasus kedua, gaya normalnya tidak sama dengan W, berbeda ya. Nah, oleh karena itu pada kasus kedua ini, benda akan terus meluncur ke bawah, gitu. Dia akan bergerak. Kalau yang ini, dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak. Tidak bergerak ya, tidak ada percepatan. Nah, itu percepatan. Kalau seperti ini ada ya, karena di sini N-nya lebih kecil daripada W. Nah, kalau yang gambar yang di atas ini, maka ini berlaku sigma F-nya sama dengan 0 untuk kasus yang ini. Ini berlaku ya, seperti itu. Nah, apa saja yang gaya yang bekerja, yaitu W dan N. Maka di sini W dikurangi N sama dengan 0 gitu ya. Kok Pak ini W dikurangi N, kenapa bukan N dikurangi W? Nah, itu kita bolehlah perjanjian saja. Kalau misalnya tarikan bumi itu ke arah bumi itu positif, kalau ke arah atas negatif gitu ya. Jadi kan W itu dia searah dengan gravitasi bumi, jadi positif. N-nya karena ke atas dia negatif. Bisa seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi sigma F sama dengan 0. Lalu kemudian ini bagaimana ini dengan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 ini apa lagi gitu ya. Nah, kalau yang ini maksudnya si gayanya itu tidak tegak lurus gitu. Seperti apa? Nah, seperti kasus kedua ini. Di sini ada gaya-gaya yang tidak tegak lurus. Maksudnya tegak lurus bagaimana? Tegak lurus terhadap horizontal dan vertikal. Contoh misalnya seperti ini. Nah, misalkan sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya ya. Gayanya tuh dia tidak searah tidak searah dengan bidang datar maupun tidak searah dengan vertikal. Jadi dia nariknya ke sini, dan ini memang biasa dalam kehidupan sehari-hari, memang seperti ini. Misalnya sebuah roda ditarik oleh si emang gitu ya, tukang sampah misalnya, nariknya kan nggak lurus, biasanya rada-rada ke atas gitu kan tangannya ya. Nah, nariknya ke atas, tapi roda itu geraknya kemana? Dia geraknya itu ke arah kanan ya, ke arah kanan. Gitu ya, saya berapa meter per sekon kuadrat, arahnya ke arah kanan. Nah, maksud daripada sigma Fx, Fy itu bagaimana? Jadi maksudnya kita uraikan gitu ya, kita uraikan. Jadi kalau gayanya itu ke arah miring seperti itu, nah ini bisa kita uraikan. Jadi kalau ke arah x-nya, nah seperti ini.
ya. Sedangkan ke arah Y-nya berarti segini gitu kan. Nah, ini fx-nya gitu. Dan yang ini adalah fy-nya gitu ya. Jadi f ini diuraikan menjadi fx dan fy. Itu seperti itu. Kalau misalnya di sini ada sudut ya, sudutnya sudut theta misalnya seperti ini. Nah, maka fx-nya itu besarnya adalah kalau sudutnya di sini, kalau sisinya adalah sisi miring ya, maka fx-nya itu adalah f dikali cos theta ya. Kalau sisinya, kalau ini kan sejajar dengan ini ya. Nah, kalau di depan sudut, maka menggunakan sinus fy-nya, maka fy-nya ini sama dengan f kali sinus theta. Itu seperti itu ya. Karena dia berada di depan sudut ya. Ini tuh sejajar dengan ini di depan sudut. Nah, syarat seimbang ya, kalau melihat gambar ini kan dia pastinya benda ini akan bergerak ya. Benda ini akan bergerak dong ke arah kanan gitu kan. Benda ini akan bergerak ke arah kanan gitu. Nah, seperti inilah. Dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, supaya dia tidak bergerak, maka harus ada penyeimbang ya. Misalkan di sini harus ada misalnya pakai gaya gesek misalnya. Di sini ada gaya gesek nih. Nah, gesekan lantai yang kasar misalnya di sini ada gaya ya F gesekan arahnya ke sana gitu ya, ke arah kanan. Kemudian untuk menyeimbangi yang atas juga tentu saja ini selalu ada yang namanya gaya berat ya, gaya berat. Nah, gitu. Sehingga kalau misalnya benda ini, kalau yang tadi kan bergerak ya, kalau ini bergerak. Nah, supaya dia tidak bergerak, syaratnya apa? Maka syaratnya tadi itu adalah sigma fx-nya harus 0 ya, harus 0. Sigma fx ini berarti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita perjanjian kalau yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya. Jadi di sini bisa diuraikan fx-nya dikurangi f sama dengan 0 gitu. Gitu seperti itu ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa si gaya geseknya harus sama dengan fx gitu ya, atau gaya geseknya itu sama dengan f dikalikan kosinus theta gitu. Syaratnya benda ini tidak bergerak, gaya geseknya maksimum ya, maksimum sama dengan fx gitu ya. Kalau fx-nya masih lebih kecil daripada f ya tetap saja tidak bergerak, tapi maksimum itu fx-nya maksimum segede f itu ya. Kalau melebihi f kecil ini dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, begitu juga dengan sigma fy-nya, sigma fy. Dia juga sama dengan 0 ya. Bagaimana apabila misalnya w-nya dikurangi fy-nya sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Atau fy-nya di sini sama dengan w. Itu ya. Jadi fy-nya maksimal segede w gitu. Di sini maksimal sebesar w, sebesar beratnya. Kalau dia lebih besar daripada w, tentu saja dia akan bergerak ke atas gitu. Ya, akan bergerak ke atas. Itu adalah syarat keseimbangan yang pertama ya. Jadi syarat keseimbangan pertama adalah sigma fx dan sigma fy-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang syarat yang kedua tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar.
tidak ada resultan momen gaya. Kalau tadi tidak ada resultan gaya. Kalau ini momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah sigma tau. Ini sama dengan 0 ya. Masih ingat kan? Tau itu adalah momen gaya ya. Efektivitas gaya yang memutarkan suatu benda gitu ya. Ini kita sudah bahas ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda ya, di sini ada poros gitu kan. Nah, di sini ada misalnya di sini ada benda menggantung gitu ya. Benda menggantung, kalau digantungin benda kan tentu saja dia akan bergerak ke bawah gitu kan, karena ada W. Nah, tapi dia ditahan, misalnya ditahan di sini. Ditahan dengan menggunakan tali misalnya seperti ini. Nah, tali. Maka di sini akan ada gaya ya yang arahnya ke atas. Gitu. Sebetulnya si gaya ini arahnya bukan ke atas. Arah si gaya ini sebetulnya arah gaya itu ke sini, arahnya ke sini. T-nya ke sini, itu ya. T-nya sebenarnya ke sini. Nah, cuman yang ini tuh adalah uraian daripada T yang ini. Kalau diuraikan, misalnya kan sudutnya adalah ini ya. Maka di sini uraian gayanya ada dua. Ada yang ke arah kiri dan ada yang ke arah atas. Kalau tetanya di sini berarti yang ini tuh adalah TX. Nah, ini TX namanya. Kalau yang ke atas berarti TY karena berada di depan sudut ya. Gitu. Di depan sudut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan torsinya? Jadi, torsinya tersebut, kalau torsi kan harus ada jarak ya. Misalnya dari sini ke sini itu panjangnya R misalnya. Misalnya panjangnya R. Nah, kasih warna ini. Panjangnya itu adalah R misalnya. Dari sini sampai ke ujung sini tuh panjangnya R ya. Nah, maka torsi ini, sigma torsi harus sama dengan 0. Apa saja torsi yang bekerja di sini? Ya, kalau yang searah jarum jam, ya, kalau searah jarum jam, saya kasih gambar warna apa lagi ya? Kasih warna ini deh. Nah, warna ini ya. Jadi kalau yang searah jarum jam, ya, itu torsinya negatif ya. Kalau yang kalau yang berlawanan arah jarum jam, ini torsinya positif. Ingat di pelajaran sebelumnya ya. Nah, jadi di sini ada dua torsi nih, arah yang ke bawah ini disebabkan oleh W. Ini torsi W. Jadi torsi misalnya torsi W ya. Oh, ini negatif ya karena arahnya ke bawah. Nah, kemudian ditambah dengan torsi yang ke arahnya ke atas. Aduh, kecoret ya, sebentar. Alah. Nah, satu lagi adalah torsi Y ya, torsi Y. Nah, kalau dijumlahkan sama dengan 0. Si torsi W ini adalah penjumlahan antara gayanya gaya W ya dikalikan dengan R ya, biar kelihatan nih R-nya itu dari mana. R-nya itu yang warna orange tadi. Nah, dikalikan R ya. Nah, ditambah dengan torsi Y itu adalah TY ya, dikalikan dengan sama jaraknya adalah R. Dari sini, dari pusat ya, sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi, inilah terjadi yang namanya kesetimbangan benda tegar yang disebabkan oleh sigma torsi ya. Gitu. Oke, nanti kita akan lihat contoh soalnya sesaat lagi ya.
Oke, terima kasih.